How's it going mate? Selamat datang kembali di channel Topi Boy. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang ada masalah apa sih si Rimar Martin dengan BTS itu. Ya seperti yang kalian ketahui ya, di sosial media manapun nama Rimar ini lagi rame-ramenya ya media. Bahkan di Twitter itu dia sampai jadi trending loh. Dan di postingan-postingan IG itu banyak banget mit yang isinya itu Rimar fotonya Rimar semua gitu. Dan kebanyakan itu isinya adalah keresahan seorang laki-laki ya, para lelaki yang haus belayan itu. Bang. Mereka itu pada geram banget mit karena akun-akun sosial media yang dimiliki oleh Rimar Martin itu dinonaktifin semua mit. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum itu buat kalian yang masih belum kenal siapa itu Rimar Martin, bakal aku jelasin dulu nih. Jadi Rimar Martin ini adalah seorang tiktokers atau bisa dibilang artis TikTok yang berasal dari Filipina. Followersnya itu udah banyak banget mit, udah sekitar 1,2 jutaan. Nah awalnya sih aku juga bingung mit, ini kenapa kok di postingan-postingan IG itu banyak banget ya, kok ngepost fotonya dia gitu. Awalnya aku juga siapa sih Rimar Martin ini, nggak tahu aku ya. Terus akhirnya itu aku lihat mit, aku lihat di postingan suatu akun komedi gitu lah ya, akun receh gitu. Aku lihat di postingan sebelumnya itu ternyata si Rimar Martin ini punya satu video TikTok yang terkenal banget mit. Videonya itu kayak gini mit. Nah, pasti kalian sedikit banyak udah pada pernah lihat kan video yang satu ini. Sejak video itu viral, Rimar Martin itu jadi terkenal banget mit di Indonesia mit. Gak hanya di Filipina, di negaranya aja, tapi di Indonesia itu jadi terkenal banget mit. Masa sih? Ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau cowok kalau kelihatan cewek cantik itu kayak gimana, pasti udah diserbu habis-habisan. Ya contohnya kayak yang lagi lihat video ini. Ayo kamu pasti follow si Rimar Martin kan. Anyway, di video kali ini aku pengen ngejelasin apa yang aku tahu ya tentang masalah dari Rimar Martin dan BTS. Kenapa kok ada BTS segala? Nah, ini pas aku lihat di postingan-postingan IG dan di Twitter yang ada media yang sempat viral, trending ya, sempat trending. Itu aku lihat itu banyak banget yang hubungin dia sama BTS. Nah, kira-kira ini kenapa ya? Anyway, kembali ke topik utama. Jadi, awal mula cerita itu berawal dari waktu video si Rimar ini viral ya media. Dan setelah viral di Indonesia ini banyak sekali cowok-cowok yang jadi ngebucinin dia, bukan ngebucin sih, maksudnya kayak ngefans sama dia gitu loh ya. Dan kebanyakan dari mereka itu udah punya pacar nih. Ya, udah punya pacar. Berawal dari masalah tersebut, akhirnya banyak cewek-cewek yang mana itu adalah pacarnya dari cowok-cowok yang suka sama Rimar itu pada sebel semua sama si Rimar. Ya entah kenapa alasannya gitu loh ya, kok mereka itu jadi marah-marah gitu. Dan buruknya lagi, pelampiasan mereka itu bukan ke pacar mereka masing-masing mit. Jadi mereka itu ngelampiasinya itu ke orangnya langsung. Bayangin tuh, ke orangnya langsung. Bahkan di TikToknya itu di kolom komentarnya itu banyak banget komentar-komentar dari cewek-cewek ya. Itu komentarnya itu pada pedes-pedes semua mit. Nah berawal dari semua kekacauan itu, akhirnya ada satu orang cewek yang berhasil ngehasut orang-orang untuk nge-report akun sosial media apapun itu ya, entah IG, TikTok, dan Twitternya si Rimar ini ya dengan alasan cemburu itu tadi mit. BTW foto cewek yang ngompor-ngomporin buat nge-report itu aku ada ya media. Itu udah rame banget sih sebenarnya di internet. Dan fotonya itu kayak gini mit. Nah ini nih orangnya nih ya. Tapi sayangnya nama IG-nya itu masih disembunyikan ya mit ya. Sampai-sampai itu banyak banget mit keluar akun-akun fake-nya gitu mit ya, untuk memanfaatkan keadaan ini gitu loh. Sampai-sampai followersnya itu udah banyak banget loh mit. Gila itu, emangnya orang Indonesia itu pinter banget memanfaatkan peluang sekecil apapun gitu loh ya. Duh payah. Nah usulan dari si cewek ini tadi untuk nge-report akun sosial medianya si Rimar itu ternyata berhasil mit. Akun IG yang dimiliki oleh artis TikTok ini itu berhasil ke report mit ya. Saking banyaknya yang report itu akunnya itu sampai sempat hilang mit. Tapi sekarang udah muncul sih. Tapi foto-fotonya itu udah pada dihilangin semua. Sisa tinggal 3 foto kalau nggak salah ya. Mari kita lihat ya, kita coba. Nah ini ya mit ya, tinggal 3 foto doang. Dan kalau kita lihat dari fotonya yang ini ya, foto pertama dia itu ada tulisan gini mit, don't report it again. Wah kurang kejam apa tuh ya.
Kasihan loh dia ya, sampai memohon buat nggak di-report lagi. Parah banget nggak tuh? Bahkan saking banyaknya orang yang nge-report dan ngehujat sosial media dari Rimar ini, si Rimar itu sampai menyerah, Mit. Dia itu sampai bikin Twitter kayak gini, Mit. Bikin tweet kayak gini. By TikTok, by IG, by Facebook, by Twitter. It's not about Indonesia. It's about my personal problem. Alasannya sih personal problem ya, Mit ya. Tapi loh, kalau dilihat-lihat ya, ini momennya itu pas banget, Mit. Dia itu kayak, ya sebenarnya orangnya itu nggak ada masalah, Mit, sama para fans-fansnya ya, para orang-orang ini ya. Tapi yang bermasalah itu para cewek-cewek yang cemburu itu tadi loh, Mit ya. Dan parahnya lagi, akun-akun para persatuan cowok-cowok yang ada di Indonesia ini, ternyata mereka itu malah nge-report akunnya BTS. Lah, kenapa itu? Setelah diselidiki lagi ternyata ya, media para laki-laki ini beranggapan bahwa cewek yang nge-report ini tadi itu ngehasut orang-orang yang merupakan fans dari BTS, Med, atau bisa disebut ARMY ya, media. Dari situlah muncul istilah Rimar versus BTS. Padahal sebenarnya sih si Rimar sama si BTS nggak ada masalah apa-apa. Cuman ya fansnya aja tuh yang bermasalah ya. Di sini aku nggak bilang fans keseluruhan loh ya. Aku cuman bilang fans Indonesia yang pada ribut di komen atau nge-report nggak jelas itulah ya pokoknya ya. Dan di sini tuh aku ada sebuah tweet ya yang di retweet langsung oleh si Rimarnya sendiri. Di sini ada tulisan kayak gini. Oh ya, ini pokoknya si cewek si orang ini, si Dae Gurley itu nge-tweet yang kayaknya itu ditujukan kepada Rimar gitu ya, untuk menyetop para fans-fansnya untuk nyari masalah ke BTS-nya ya, media. Nih aku bacain tweetnya ya. Wait, what are you doing? Hey, ngapain kalian? Please tell them to stop playing victim. Tolong bilangin mereka berhenti bermain menjadi korban gitu loh. Maksudnya berhenti pura-pura menjadi korban gitu loh ya. All of us doesn't know what happens. Banyak dari kita itu nggak tahu apa yang terjadi. And fans of yours spread the hate on BTS account. Dan fansmu yang mana di sini itu ditujukan ya pasti kepada Rimar lah ya. Orang yang masalah itu fansnya BTS sama Rimar kok ya. Report also block them. Oh, jadi mereka itu nggak nge-hate doang ya, media. Jadi mereka itu nge-report sama nge-block juga. Terus emot sama. Lah itu gimana? Terus yang terakhir ya, please tell them to stop being childish. Tolong bilangin mereka jangan kekanak-kanakan lah ya, gitu katanya. Nah terus ini sampai di retweet loh, Mit ya. Tanda seru. Terus di sini tuh juga ada Twitter lagi, Mit, dari si Rimar ini sendiri. I'm talking to all my fans, stop attacking BTS. I don't know how this happened, but I'm sorry and I'm about to close my account for some reason. It's family problem. This is not connected to my IG and Facebook, so please stop. Jadi ini kayaknya si Rimar ini udah judek banget ya, media, sama kelakuan para warga plus 62 gitu loh ya, media. Terus ini lanjutannya ya. Ini masih terhubung sama tweet yang sebelumnya ya. I don't exactly know what happened cause I don't understand Indonesian language. To all BTS fans, I'm sorry what my fans did. God bless you all. Terus dilanjutkan lagi, I don't hate BTS. Sampai diperjelas lagi, I don't hate BTS. Ya dari tweet yang udah aku bacain tadi itu udah jelas banget ya, media. Kalau si Rimar sama si BTS itu nggak ada sama sekali masalah di antara keduanya. Malah yang bermasalah itu ya netizen ini loh. Sebenarnya netizen ini ngapain sih? Kok sukanya itu kayak tubir, sukanya nge-hate gitu ya di kolom komentar orang. Ya sebenarnya itu nggak penting banget gitu loh ya, Mit ya. Dan sebenarnya hal kayak gini itu nggak terjadi pertama kali loh, Mit. Udah terjadi sekitar yang aku tahu itu 2 kali, Mit. Yang pertama itu kejadian di akunnya siapa ya, Hansu ya atau siapa itu nggak tahu ya. Pokoknya ada salah satu pemeran di suatu drama gitu ya. Dia itu berperan sebagai pelakor gitu ya, media. Tapi orang Indonesia itu saking bodohnya ya, media, nge-hate di kolom komentar dari artisnya itu sendiri, Mit. Bayangin itu. Dan nggak sampai situ aja, Mit. Ternyata media Korea itu sampai tahu, Mit. Katanya itu orang Indonesia tidak punya kesadaran mana dunia asli dan mana dunia yang palsu. Wis, kalau kayak gini siapa yang salah? Ya jelas kalian yang nggak bisa jaga jari-jari kalian sama nggak bisa jaga emosi kalian. Terus yang kedua itu, waktu itu aku juga sempet denger sih, ada seorang pangeran dari Brunei, namanya itu Prince Martin atau gimana ya. Ini kenapa namanya Martin sama Martin kok selalu bermasalah gitu loh ya di Indonesia ya. Nggak tahu aku juga. Jadi waktu itu si Prince Martin ini punya pacar orang Indonesia. Dan tebak apa yang terjadi? Bener banget,
akunnya pacarnya si Martin ini dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia. Gak habis pikir aku. Sampai loh ya, itu pacarnya seorang pangeran Brunei loh dihujat habis-habisan sama netizen Indonesia. Parah banget sumpah. Maksudku, ayolah Mit, kita nggak usah bertingkah kekanak-kanakan gitu lah. Aku yakin banyak dari kalian itu juga orang-orang pinter semua ya Mit ya. Nggak orang sembarangan yang megang sosial media itu. Seharusnya kalian itu punya kontrol terhadap diri kalian sendiri untuk bisa menahan apa yang kalian akan tulis di sosial media. Dan kalian itu harus tahu dampaknya Mit. Aku jadi inget nih satu quotes ya dari si Danang yang ada di The Comment itu loh ya. Dia itu bilang, kita punya 2 telinga, 2 mata, itu untuk memasukkan banyak informasi sebanyak-banyaknya ke dalam tubuh kita, dan diciptakan hanya 1 mulut untuk mengeluarkannya. Jadi maksudnya di sini adalah seorang manusia itu pada hakikatnya itu harus memasukkan input sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya, kemudian diolah sebanyak-banyaknya, kemudian dikeluarkan. Jadi sebelum ngomong itu harus dipikir, intinya itu loh ya, ngomong itu harus dipikir. Apalagi kalian ngomongnya kan di sosial media ya, semua orang bisa ngeakses gitu loh ya. Yang aku tekanin di video ini adalah, ya udah cukup lah ya kita nge-hate ngehujat orang lain di kolom komentarnya sosial medianya orang lain. Apa nggak cukup tuh nama Indonesia menjadi jelek gara-gara kita nggak bisa menjaga lisan kita? Kalau kayak gini kan yang malu bukan kalian doang, yang malu itu semuanya. Warga Indonesia itu juga ikutan malu Mit. Nama Indonesia itu udah tercoreng di kancah internasional ya. Dan menurutku pribadi sih, kalau kalian nggak suka sama seseorang itu udah cukup di blok aja gitu loh ya Mit ya. Itu kalau kalian udah ngeklik blok, berarti udah nggak ada yang dirugiin dari kalian semua. Dari si orang yang kalian blok sama kalian sendiri itu nggak ada yang rugi. Terus untuk kalian yang punya masalah dengan pacar kalian gara-gara si Rimar ini, ya itu sebenarnya masalahnya itu ada di hubungan kalian itu sendiri. Masalahnya itu ya sama cowok kalian masing-masing itu, bukan sama si Rimarnya. Jadi tolong lah ya, tolong jadi netizen yang budiman, yang otaknya itu dipakai gitu loh, nggak dipajang doang. Kan sayang kalau cuma dipajang doang. Tapi bener juga sih ya, dipajang doang, ntar kalau dijual lagi biar bisa lebih mahal karena udah kelamaan nggak dipakai. Iya. Ya oke, mungkin segitu aja video kita kali ini ya tentang Rimar versus BTS. Untuk positifnya kalian ambil, negatifnya kalian buang aja, nggak penting ya. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa pukul tombol like-nya, ramein komennya, dan jangan lupa subscribe ya. Kalian nggak bakalan rugi kok. Saatnya The B-Boy pamit. Enjoy the video, have a nice day, and The B-Boy out. Cheers mate.